Alhamdulillah. Tanggal berapa hari ini? Sebagian kita hidup dengan kalender Masehi. Yang ada dalam benak dia hari ini tanggal 11 Maret. Ahibati fillah. Apa belum tiba saatnya kita untuk berbangga dengan peradaban umat Islam? Apakah belum tiba saatnya kita mengenang hijrahnya Nabi Muhammad SAW? Ada yang sampai mati nggak tahu dengan kalender Hijriah. Ada. Dia nggak peduli. Ahibati fillah. Hari ini tanggal 8 Sya'ban. Ada apa dengan 8 Sya'ban? Kita lihat kehidupan biasa-biasa aja. Pasar ya tetap buka seperti itu. Masjid juga tetap buka seperti biasa. Sekolahan yang berangkat sekolah. Banyak di antara umat Islam yang lupa dengan keutamaan bulan Sya'ban. 22 hari lagi dengan izin Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Usamah ibn Zaid radhiyallahu taala anhuma, dia heran dengan sikap Nabi di bulan Sya'ban. Ada perubahan di diri nabinya alaihi salatu wassalam. Ya Rasulullah, araka tasum. Ya Rasulullah, aku melihat engkau puasa di Sya'ban ini tidak seperti di bulan-bulan lainnya. Ada apa sebenarnya? Sedangkan sebagian kita tidak ada perubahan di diri dia. Apa jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dzaka syahrun yaghfalu anhu an-nas baina Rajab wa Ramadan. Bulan Sya'ban ini bulan yang dilalaikan oleh manusia. Tidak dipedulikan oleh mereka. Bulan ini bulan kecepit. Lokasinya di antara bulan Rajab, salah satu bulan haram, dan bulan Ramadan, bulan puasa, yang semua umat Islam maklum dengan fadilah dan keistimewaannya. Sya'ban ada di tengah. Kita semua berpikir Ramadan, nah. Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Tapi di bulan Sya'ban ini ternyata ada keistimewaan yang kata Nabi tadi. Banyak orang lalai. Sehingga di bulan Sya'ban seperti biasa. Turfa'u fihi al-a'malu ila rabbil alamin. Di bulan Sya'ban ini amalan manusia diangkat menuju Rabbul Alamin. Ada pelaporan amalan sepanjang tahun terjadi di bulan Sya'ban. Fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin diangkat amalanku dalam kondisi aku berpuasa. Cerita Ummu Salamah, cerita Aisyah radhiyallahu taala anha, bagaimana nabinya alaihi salatu wassalam, bagaimana suami mereka ketika di bulan Sya'ban hampir full puasa. Hampir full. Bahkan beberapa riwayat menyebutkan full bulan Sya'ban puasa. Illa qalila, kecuali sedikit. Seharusnya kita sudah mulai puasa sunnah di bulan Sya'ban. Seharusnya kita sudah mulai merencanakan. Pernah melihat pemain bola yang ditonton oleh orang banyak? 11 orang lawan 11 berlari. Mereka berkeringat, mereka berjuang, mereka berkorban hanya untuk memasukkan bola ke gawang musuh. Tanyakan kepada mereka,
berapa lama engkau berlatih? Berapa lama engkau jaga makan? Berapa jam engkau tidur? Semua diatur agar dapat mencetak gol. Cuma gol. Sedangkan kita yang tidak akan lama hidup di dunia ini, kita santai. Ini bulan Sya'ban, seharusnya kita sudah mulai berubah, memperbanyak puasa sunnah. Mungkin sebagian mengatakan kan tidak wajib. Ya nggak wajib, nggak wajib. Engkau mau tafadhal. Tapi ingat, wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun. Untuk yang seperti ini seharusnya kita bersaing dan berlomba untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi ini. Bagaimana kata Nabi SAW, man sama yauman fi sabilillah ba'adallahu bainahu wa wajhin nar 70 kharifan. Barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, Allah jauhkan wajahnya dari api neraka sepanjang 70 tahun. Nanti di bulan Ramadan kita akan dengar khatib menyampaikan bahwa ada satu pintu di antara 8 pintu surga yang namanya Babur Rayyan. Itu pintunya orang-orang yang puasa, bukan puasa Ramadan. Puasa Ramadan semua puasa. Itu pintu khusus orang-orang yang rajin puasa sunnah. Ada pintu khusus buat mereka. Maka di sini di bulan Sya'ban kita seharusnya mempersiapkan diri. Kalau pemain bola persiapannya berbulan-bulan hanya untuk main sekali, bagaimana untuk Ramadan? Di saat pintu-pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu, penyeru kepada kebaikan menyeru, mengatakan ya baghiyal khair aqbil. Wahai orang yang ingin kebaikan, yang suka kebaikan, ini saatnya. Tapi gimana kita akan berlomba-lomba? Kita nggak punya persiapan. Ahibbatifillah. Pernahkah melihat orang ikut lari maraton sedangkan dia nggak pernah lari sebelumnya? Makanya kenapa kita lihat bulan Ramadan menjadi bulan kuliner. Kita akan lihat di Surabaya, di Jawa, dimanapun. Itu muncul makanan-makanan spesial yang hanya hadir di bulan Ramadan. Kenapa? Ini bulan puasa, bukan bulan makan. Kenapa kita melihat harga telur naik? Harga gula naik di bulan Ramadan. Ada apa sebenarnya? Bukankah ini bulan puasa? Karena ada sebagian kita yang menjadikan Ramadan bulan wisata kuliner. Ketika berbuka dia makan yang enak-enak. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak melarang hal itu. Tapi contohlah Nabi SAW. Bulan ini bulan untuk berlomba-lomba meraih pahala. Disinilah kita mempersiapkan diri. Orang yang biasa puasa sunnah di bulan Sya'ban, ketika masuk awal Ramadan, apakah waktu berbuka dia menjadi waktu untuk balas dendam? Enggak. Ana udah puasa Sya'ban. Ana 20 hari puasa di bulan Sya'ban. Ana 15 hari puasa di bulan Sya'ban. Ramadan Ana hendak berlari untuk meraih pahala yang sebesar-besarnya. Sebagian ulama mengatakan syahrul Sya'ban, syahrul qurra. Bulan Sya'ban ini bulannya pembaca-pembaca Al-Quran. Bulannya penghafal-penghafal Al-Quran. Bagaimana Qais bin Amr al-Mullai ketika masuk bulan Sya'ban, tokonya tutup. Dia tutup tokonya. Bukan bulan Ramadan dia tutup tokonya, bulan Sya'ban. Lalu dia fokus membaca Al-Quranul Karim.
Kita kadang-kala heran nanti di Ramadan ada yang menyebutkan Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala di bulan Ramadan itu khatam Quran sehari semalam 2 kali jemaah. Kita setahun belum tentu khatam Quran. Kenapa bisa seperti itu? Berkah waktu mereka. Tapi juga ada latihan yang mereka lakukan. Saatnya kita berkemas. Membuka kembali tas milik kita, koper milik kita. Persiapkan untuk bulan Ramadan. Bertobatlah kepada Allah Azza wa Jalla. Bersihkan hati kita dari segala kecintaan yang tidak diridhain Allah Azza wa Jalla. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun. Semuanya bertobat kata Allah Azza wa Jalla. Wahai orang-orang yang beriman. Jangan ada yang sok suci. Oh, ana sering ke masjid, ana sering puasa sunnah. Engkau banyak bertobat, engkau banyak istighfar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sekali duduk, beliau mengatakan, Rabbi ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 marrah. Sekali duduk beliau bertobat, mohon ampun sama Allah 100 kali jemaah. Itu Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Ini bulan diangkatnya amalan. Minta supaya Allah ngampuni dosa kita. Semoga amal catatan kita diangkat dalam kondisi dosa itu sudah dihapuskan. Dan dalam kondisi kita berpuasa seperti Nabi kita mengatakan, fa uhibbu ayyurfa'a amali wa ana sha'im. Aku ingin amalanku diangkat dalam kondisi puasa. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa amma ba'd. Ahibbati fillah. Ni'matan. Nabi mengatakan ada 2 nikmat. Maghbunun fihima kathirun minan nas. Yang banyak manusia nggak menghargai 2 nikmat. Kalau dikasih duit, oh dia terima kasih, dia cerita ke sana kemari. Ketika naik jabatannya, dia berbangga. Keluarga semua senang. Ada 2 nikmat yang kita tidak menghargainya, kata Nabi SAW. As-sihhatu wal faragh. Kesehatan dan waktu kosong kita. Kita ini sering mengeluh karena dompet kita berkurang isinya. Karena kita lupa dengan nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita. Hargai nikmat sehat di bulan Sya'ban ini. Kalau mungkin kau sibuk jalan-jalan, ada banyak kegiatan-kegiatan, tunda di bulan Sya'ban, kau syukuri nikmat sehat. Untuk memperbanyak sholat malam, untuk datang ke rumah Allah Azza wa Jal. Nggak ada lagi telat datang ke masjid. Sebagian orang Jumatan sepekan sekali, sejumat sekali dia datang telat. Nggak pernah dia telat ketika bekerja. Siapa yang ngasih kedua kaki kepadamu? Tempat kerjamu? 2 mata yang kau dengannya melihat, perusahaan yang kasih. Kita lupa dengan nikmat itu ya. Wal fara, waktu luang kita. Bayangkan Nabi SAW bersabda, Man qala subhanallahil azim wa bihamdihi ghurisat lahu nakhlatun fil jannah. Barang siapa yang mengatakan subhanallahil azim wa bihamdihi, maka Allah akan tanamkan 1 pohon kurma buat dia di surga Allah Azza wa Jalla. Kita lihat bagaimana orang berlomba-lomba memiliki pohon sawit 1.000 hektar, 20.000 hektar, 40.000 hektar. Berapa uang yang harus dia keluarkan? Dan tatkala dia mati, dia tinggal sawit-sawit itu. Nggak ada yang dibawa mati.
engkau punya waktu luang, baca subhanallahil azim wa bihamdi. Satu pohon kurma Allah tanamkan buat kita di surga. Dua pohon kurma. Sehingga tatkala kita meninggalkan dunia ini, ada banyak kebun-kebun indah yang menanti kita. Maka bulan Sya'ban ini manfaatkan benar-benar untuk memperbaiki diri. Syukuri nikmat sehat. Waktu-waktu kosong kadangkala handphone kita perlu ditinggalkan. Kalau tadi Amr bin Qais menutup tokonya karena dia takut disibukkan dengan urusan dunia, kadangkala handphone kita perlu ada waktu-waktu kita off kan. Kita fokus baca Quran. Kita fokus berzikir, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Dan ahibati fillah, berdoalah kepada Allah. Minta sama Allah agar ditetapkan diri kita di atas agamanya sampai ajal menjemput kita. Hari ini hari Jumat, harinya bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Perbanyak solawat buat Nabi. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim وزد وبارك وأنعم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم